Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendri dan juga partner saya Opi akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Audit Investigatif sebagai alat pengungkapan kecurangan dalam laporan keuangan. Makalah ini membahas bagaimana audit investigatif digunakan untuk mengungkap kecurangan dalam proyek pembangunan gedung Pusdiklat milik Kementerian ABC senilai 50 miliar yang dilaporkan telah selesai 100%, namun ditemukan indikasi pelanggaran. Pertama, saya akan menjelaskan kasusnya terlebih dahulu. Gedung Pusdiklat di Kota Biru dibangun di atas lahan 1000 meter persegi milik Kementerian ABC dengan spesifikasi umum, luas bangunan 1500 meter persegi, setinggi 3 lantai. Anggaran pembangunan gedung Pusdiklat tersebut adalah 50 miliar pada tanggal 31 Desember 2023. Pembangunan gedung tersebut dinyatakan telah rampung 100% berdasarkan berita acara serah terima antara PT UBA dan Kementerian ABC dengan realisasi kontrak sebesar 50 miliar. Adanya tangkapan layar percakapan WhatsApp tanggal 22 Desember 2022 di mana saudara FH memberikan arahan kepada bawahannya, yaitu saudara WI, untuk membereskan agar menjadikan PT UBA sebagai pemenang lelang proyek pembangunan gedung Pusdiklat. Berdasarkan hasil penelusuran media sosial dan sumber informasi lainnya, saudara FH dan saudara UC diketahui merupakan teman dekat sewaktu SMA, dan keduanya sering melakukan pertemuan di luar kantor. Saudara UC juga diketahui sering mengirim parsel lebaran dan tahun baru kepada keluarga saudara FH, dan pada tahun 2023, saudara UC memberikan voucher paket perjalanan umroh untuk saudara FH bersama istrinya. Dari kasus tersebut, kami diminta untuk pertama, mengidentifikasi informasi awal. Yang kedua, program kerja audit investigasi. Yang ketiga, laporan hasil audit rekomendasi. Untuk identifikasi informasi awal, kasus ini bermula dari laporan dugaan penyimpangan dalam pembangunan gedung Pusdiklat milik Kementerian ABC yang berlokasi di Kota Biru, Provinsi Lingkaran. Pembangunan ini dilaksanakan oleh PT UBA dengan nilai kontrak sebesar 50 miliar. Gedung ini dibangun di atas lahan 1000 meter persegi dan memiliki spesifikasi bangunan seluas 1500 meter persegi dengan 3 lantai. Berdasarkan berita acara serah terima per 31 Desember 2023, proyek tersebut dinyatakan telah selesai 100%. Namun dari data yang diterima oleh tim investigasi, muncul beberapa indikasi yang mencurigakan terkait proses lelang dan pelaksanaan proyek tersebut. Salah satu indikasi awal adalah adanya bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp tanggal 22 Desember 2022 antara saudara FH dan saudara WI. Dalam percakapan tersebut, saudara FH memberikan arahan kepada bawahannya untuk membersihkan agar PT UBA menang tender proyek tersebut. Selain itu, investigasi lebih lanjut menemukan adanya dugaan kedekatan antara saudara FH dan saudara UC pemilik PT UBA. Informasi dari media sosial dan sumber internal menyebutkan bahwa mereka sering melakukan pertemuan informasi informal di luar kantor. Diketahui pula bahwa saudara UC pernah mengirim pecel lebaran dan voucher paket perjalanan umroh kepada saudara FH sebagai bentuk hadiah. Kegiatan pemberian hadiah dan pertemuan pribadi ini berpotensi sebagai bentuk gratifikasi, yaitu melanggar etika penjabat publik. Gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas pengambilan keputusan seorang penjabat, terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jika benar terbukti, maka hal ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang serius. Kami juga memperoleh informasi bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 9,
Saudara FH dan Saudara UC melakukan pertemuan di Mall Pondok Jaya. Dalam pertemuan tersebut, Saudara UC memberikan goodie bag berwarna merah muda yang berisi uang. Setelah itu, mereka terlibat meninggalkan lokasi penggunaan kendaraan masing-masing. Pemeriksaan terhadap kendaraan juga mengkonfirmasikan bahwa mobil yang digunakan oleh Saudara FH adalah Fortuner B115 full, sedangkan Saudara UC menggunakan mobil Aterox B1234 UBA. Ini semakin memperkuat dugaan adanya komunikasi dan transaksi tidak resmi antara kedua belah pihak. Penggunaan kendaraan pribadi dalam pertemuan di luar jam kerja mempertegas niat menghindari pantauan resmi. Dari sisi teknis, pembangunan masih perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut. Apakah proyek benar-benar telah rampung 100%? Sesuai spesifikasi kontrak, jika ditemukan bahwa proyek belum selesai atau ada penyimpangan mutu, maka ini menambah dimensi kerugian negara yang lebih besar. Untuk itu diperlukan audit fisik terhadap bangunan. Secara keseluruhan, informasi awal yang terkumpul menunjukkan bahwa ada indikasi kuat penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, dan manipulasi proses pengadaan. Hal ini berpotensi melanggar UU Tindak Pidana Korupsi serta melanggar aturan internal Kementerian ABC mengenai etika dan integritas. Maka informasi awal ini menjadi dasar kuat untuk melanjut ke tahap audit investigasi secara mendalam. Sekian dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Opi Dita Putra akan menunjukkan presentasi dari kelompok kami. Yang berikutnya adalah temuan dan kesimpulan audit. Hasil audit investigatif menyimpulkan adanya intervensi dalam proses tender oleh Saudara FH yang melanggar prinsip dan transparansi, objektivitas pengadaan barang atau jasa. Kemudian ada gratifikasi berupa hadiah dan uang tunai yang melanggar etika pejabat publik. Kemudian yang terakhir adalah laporan progres proyek yang tidak sesuai fakta. Gedung belum benar-benar selesai 100%. Kemudian poin pentingnya adalah kerugian negara tidak hanya dari sisi finansial, tapi juga dari sisi integritas sistem. Audit ini memperlihatkan lemahnya pengawasan internal dan kurangnya mekanisme pelaporan dini, yaitu whistleblower system. Kemudian rekomendasi tindak lanjut adalah yang pertama, penonaktifkan sementara Saudara FH agar proses hukum dapat berjalan independen. Kemudian, pelaporan resmi ke KPK atau Kejaksaan Agung untuk proses hukum lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah pemutusan kerjasama dan blacklist terhadap PT UBA karena keterlibatan aktif dalam kolusi. Yang keempat adalah audit lanjut terhadap proyek-proyek lain yang melibatkan PT UBA dalam 3 tahun terakhir. Yang kelima, reformasi sistem pengadaan dengan penerapan e-procurement, audit real time, dan pengawasan independen. Yang keenam atau yang terakhir, peningkatan pelatihan integritas dan etika pejabat publik secara berkala. Kemudian untuk penutupnya adalah kesimpulannya, audit investigatif bukan hanya sekedar pelengkap administrasi, tetapi alat strategis untuk mengungkap kecurangan, menjaga integritas, dan melindungi uang rakyat. Kasus ini mengajarkan bahwa kedekatan personal bisa menjadi celah korupsi jika tidak ada sistem kontrol audit yang kuat. Harus berani menembus zona nyaman kekuasaan dengan data, bukti, dan integritas. Kami berharap makalah ini memberikan gambar nyata bagaimana audit investigatif bekerja, sekaligus menyumbang pemikiran bagi reformasi pengawasan keuangan publik di Indonesia. Terima kasih, saya Opi Dita Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.